Hai semuanya, kembali lagi sama saya Rani Fatmala. Selamat datang di channel saya. Kalau kemarin kita membahas mengenai lambung ya, hari ini saya akan membahas mengenai usus. Jadi usus itu kasus yang paling banyak terjadi adalah diare. Nah, diare ini bisa menyerang dewasa dan anak-anak. Diare itu apa sih sebenarnya? Kita tahu bahwa BAB yang cair atau mencret ya, sering kita bilang itu terjadi lebih dari terjadi sekitar 3 atau lebih dalam 3 kali atau lebih dalam 24 jam terakhir. Nah, itu baru bisa dikatakan diare. Dan bila konsistensinya itu hanya 1 kali tetapi cair saja, itu sudah dikatakan diare juga. Nah, diare ini sendiri dibagi menjadi diare akut dan diare persisten. Diare akut itu diare yang terjadi kurang dari 14 hari, sedangkan persisten itu atau menetap diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Kemudian diare ini sendiri sebenarnya kenapa kita bahas, karena diare ini bila dibiarkan akan menyebabkan dehidrasi. Jadi kondisi di mana pasien kehilangan cairan dari tubuhnya ya. Nah, dehidrasi ini bisa menyebabkan kematian juga. Jadi perlu kita waspadai ya. Oleh karena itu diare ini diklasifikasikan lagi menjadi diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Nah, kalau pada anak-anak bagaimana kita tahu kalau anak itu diare? Selain dari gejala tadi, kita bisa tahu anak ini mengalami diare dengan dehidrasi, yaitu dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kalau anak sudah mulai nangis tapi tidak keluar air mata, itu dikatakan dehidrasi ringan sedang. Dan kita bisa lihat ubun-ubunnya mulai cekung ya, terus anak mulai gelisah ya. Kalau diberi minum dia sangat kelihatan haus sekali. Sedangkan kalau pada dehidrasi berat itu anak-anak tidak mau lagi menyusu atau tidak mau lagi minum, air mata tidak ada, kemudian terlihat sangat lesu, bahkan bisa sampai tidak sadarkan diri. Nah, bila tidak ada gejala tersebut itu berarti tanpa dehidrasi. Nah, untuk penanganannya bagaimana? Bisa dengan obat-obatan ya, tetapi bila masih menetap sebaiknya diperiksakan ke dokter ya. Untuk yang dewasa. Nah, kenapa pada dewasa perlu kita perhatikan juga? Saya ingin membahas ini karena diare ini selain disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus ya, bisa juga disebabkan oleh HIV seperti itu ya, dimana sekarang kasusnya sudah banyak terutama di daerah Jakarta ya. HIV ini sendiri kondisinya adalah dimana diarenya bisa terjadi lebih dari 3 bulan. Nah, apabila terjadi diare terus menerus secara lebih dari 3 bulan, kondisi ini tidak baik ya. Selain membuat anusnya lecet, juga membuat kondisi tubuh pasien mengurus, tiba-tiba menjadi tambah kurus seperti itu ya. Nah, hal inilah yang perlu kita perhatikan, karena apabila ada gejala ini segera periksakan ke dokter ya. Kemudian pada diare ini juga sangat penting, terutama banyak terjadi pada anak-anak. Itu bagaimana penanganannya ya. Jadi penanganannya pada anak-anak tadi setelah diklasifikasikan seperti itu dehidrasinya, seorang ibu datang itu
ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat, maka akan diberikan 3 jam pertama pemberian Oralid, dan itu diawasi dulu. Jadi pemberian Oralidnya seperti apa, misal dan pemberiannya bagaimana. Jadi pemberian Oralidnya itu untuk satu bungkus biasanya 1 gelas belimbing ya. Nah kemudian diaduk. Pemberiannya adalah 1 sampai 2 kali ya, 1 sampai 2 menit, sebanyak 1 sendok teh. Nah, terus dilakukan sampai sampai anak tidak lagi matanya cekung seperti itu, sampai hilang ya tanda dehidrasinya. Nah, apabila anak ini mengalami muntah, maka harus kita tunggu dulu sampai 10 menit seperti itu, baru kita berikan lagi dengan pemberian yang lebih lambat sekitar 2-3 menit. Nah selanjutnya bila si ibu tidak mau menetap di puskes atau rumah sakit selama 3 jam, boleh kita berikan Oralid tambahan sebanyak 6 bungkus ya, dengan pemberian edukasi, yaitu seperti tadi. Jadi jumlahnya kita harus kasih tahu bahwa anak umur kurang dari 4 bulan itu sekitar 200-400 mili habisnya, dan anak dengan usia 4 bulan sampai 1 tahun itu 400-600 ya. Kemudian anak sampai kurang dari 2 tahun itu 700-900. Nah, hal ini harus sampai dehidrasinya hilang, bukan sampai habis ya, sampai dehidrasinya hilang. Nah, kemudian kita berikan juga tablet zinc. Kenapa ini diberikan? Karena zinc itu penting untuk perbaikan usus. Nah, dimana pemberiannya bila anak usia 6 bulan ke bawah itu sekitar setengah tablet atau 10 mg ya. Bila lebih dari 6 bulan yaitu 1 tablet atau 20 mg. Kemudian perlu diperhatikan juga apabila si anak malah tambah tidak mau minum ya, atau keadaan semakin memburuk, misalnya tidak sadarkan diri, perlu kita berikan pemberian terapi infus. Nah, makanya harus dirawat ya, atau kembali lagi untuk dirawat seperti itu. Apabila juga ada BAB berwarna merah atau tinjanya berwarna merah ya, segera bawa juga ke puskes atau rumah sakit terdekat seperti itu. Nah, oleh karena itu penting sekali kita mengetahui gejala-gejala diare ini. Jadi jangan disepelekan ya. Nah, untuk pemberian Oralid juga bukan hanya Oralid. Jadi ada anak-anak yang misalkan masih bayi itu bila dia masih bayi harus dilakukan pemberian ASI terus menerus. Nah, kalau dia sudah mendapatkan ASI eksklusif, diberikan Oralid dengan air matang. Kemudian bila tidak mendapatkan ASI eksklusif, bisa diberikan dengan air tambahan, yaitu seperti air sop seperti itu ya. Nah, bila anak sudah mulai mau makan, sudah hilang dehidrasinya, matanya tidak cekung lagi, terus ubun-ubunnya juga tidak cekung ya, itu boleh kita berikan makan seperti itu. Nah, dalam 3 jam pertama tadi kita bisa lihat apabila si ibu mau menunggu sampai 3 jam, si ibu bisa melihat apakah matanya semakin cekung atau malah membengkak. Bila bertambah bengkak, maka pemberian Oralidnya harus dihentikan seperti itu ya. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui DM Instagram. Terima kasih.